Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, siapa pemain yang datang? Siapa pemain yang keluar dari Inter, sahabat Bob? Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ini kabar baik, kabar bahagia, atau bagaimana sahabat Bung Bob melihatnya? Korea akhirnya berangkat ke Marseille, Liga Prancis yang sudah meminjam dia dengan membayar kurang lebih sekitar 2 jutaan dan ada kewajiban membeli sekitar 12 juta, sahabat Bob, kalau mereka lolos ke Liga Champion musim depan. Ini berita baik, semoga aja benar-benar Korea juga bisa sukses di sana dan juga jangan balik lagi ke Inter walaupun dia gacor di sana. Kenapa? Karena Inter sudah tidak berminat lagi untuk mempertahankan Korea. Ya, semoga sukses Korea dan Korea keluar. Siapa yang masuk? Ya, tadi malam sudah ada di kota Milan, turun dari bandara, naik ke mobil. Dia adalah Alexis Sanchez. Ya, Alexis Sanchez akhirnya datang kemarin. Satu musim tidak ada di Inter, dilepas Inter dengan membayar pesangon sekitar 5 juta karena gajinya yang 7 juta. Tapi sekarang dia didapatkan dengan gratis, hanya dengan 3 juta membayar gaji bersihnya di tahun ini. Dan ini bagus buat neraca Inter, neraca keuangan Inter. Jujur, gua kalau kita berbicara sedikit tentang Korea ya seperti bicara sebelum-sebelumnya, pemain bagus, nggak konsisten karena sering cedera. Orang kalau main nggak bermain, akhirnya tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dia. Dan juga Sanchez dulu juga rentan cedera. Tapi di tahun kemarin dia di Marseille sampai membekukan 18 gol dan 3 assist, itu luar biasa. Dengan pemain yang sudah berumur 34 tahun. 35 tahun malah ya. Nah, 35 tahun nanti di Desember. Nah, ini juga luar biasa pengalaman dia, dan dia juga tidak pernah mengeluh di Inter, di Marseille. Ini luar biasa. Dan menurut gua ini salah satu tambahan buat Inzaghi. Inzaghi juga menyukai Sanchez balik lagi ke Inter, dan ini juga salah satu permintaan dia. Jadi Korea keluar, Sanchez keluar. Nah, tinggal ya kalau menurut Fabrizio ya, ini udah here we go, dan ini tidak ada drama-drama. Jadi benar-benar lancar jaya, sahabat Bob. Si Korea juga hari ini akan tes medis di Prancis, dan Sanchez hari ini tes medis. Semoga resmi, dan hari ini juga kalau Sanchez tes medis pasti dia akan berlatih dan kemungkinan dia juga akan dibawa ke Cagliari, sahabat Bob. Benvenuto, Alexis Sanchez dan Gazier, Korea. Nah, sedikit kita lagi berbicara tentang bagaimana kita udah mendapatkan Sanchez dan mengeluarkan Korea. Sekarang kita berbicara tentang Pavard. Bagaimana sih? Kemarin berbicara 24 jam ke depan akan check up, tes medis, akan berangkat. Dia tidak ikut latihan, dia demam lah, dia mengomentari Inzaghi dan juga si Sommers gitu loh. Nah, sedikit sahabat Bob, apa sih yang meyakinkan Pavard untuk datang ke Inter? Itu adalah telepon langsung dari Inzaghi. Inzaghi menelpon Pavard, meyakinkan dia skemanya dan apa kontribusi dia buat di Inter sebagai back kanan gitu loh. Nah, di situ salah satu pertimbangan Pavard ya, selain Inter juga klub hebat ya, tapi pelatih meyakinkan dia itu suatu suatu yang membuat keyakinan si Pavard makin yakin ke Inter. Kita lihat bagaimana foto sesinya, dia tidak semangat, dan kita melihat, dan pikirannya memang udah ada di Inter. Ibaratnya kayak gini, kalau gue mau pulang kampung nih sahabat Bob ya, ibaratnya pikiran gue dari kampung padahal masih di Jakarta gitu, kayak gitulah. Nah, ternyata Bayern Munchen memberikan jaminan Inter Milan atas transfer pemain Prancis ini. Nah, itu kata media-media. Tapi ternyata apa yang membuat langkahnya sekarang Pavard ini belum juga sampai ke kota Milan. Bahkan kemarin si Pavard juga masih ikut berlatih ya, setelah dia mungkin demam itu hanya alasan. Nah,
Kenapa sih si Tuchel ini masih menghalangi kepindahan Pavard ya? Sementara Bayern Munchen sudah memberi garansi. Tetapi karena Tuchel sudah diberi contoh, lu gua kasih ini nih pengganti Pavard, dia nggak mau. Dikasih ini dia nggak mau. Dikasih ini dia nggak mau. Jadi dia berusaha membujuk Pavard untuk tetap bertahan dan memperpanjang kontrak. Nah, tapi kalau kita ngelihat postur tubuhnya si Pavard, kayak kok ke Pavard memang tetap maunya ke Inter. Tapi who knows, ya nggak tahu. Nah, kemarin kita berbicara drama si ibu lah, drama si bapak. Nah, ini dramanya pelatih, sahabat Bob. Apakah ada potensi batal? Nah, ini bisa aja terjadi. Nah, kita tinggal lihat aja. Tapi Inter Milan masih berharap untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Tetapi Inter punya tenggat waktu sampai Senin. Karena memang rencananya si Pavard datang minggu ini akan coba dibawa ke Cagliari. Tapi karena Tuchel ini terus menahan dan memblokir. Nah, ini yang belum bisa terjadi. Nah, akhirnya Inter tetap kembali ke rencana awal untuk si Tanganga ini bisa dipinjam gratis ke Hotspur atau Perskurs. Perskurs ini pemain Torino, apalagi Inter kemarin baru jual Lazaro sana 4 juta. Dan ini kemungkinan juga lebih gampang lah negosiasinya. Harganya kurang lebih sekitar 27 juta plus bonus 3 juta. Jadi disamain nih harganya sama si Pavard. Tapi kita akan lihat. Tapi kalau gua pribadi masih optimis Inter bisa mendapatkan Pavard. Tapi kalau Pavard nggak datang, Skurs juga oke. Tapi kalau Tanganga ini menurut gua ya perlu adaptasi. Pemain Inggris yang bermain di Italia itu juga nggak gampang gitu loh. Kita tunggu sahabat Bob. Semoga berita baik ini ya jangan kita di PHP-in ya. Apalagi kita udah dapat kabar berita baik. Sanchez udah masuk. Terus si Korea udah keluar. Nah, itu kan udah istilahnya kabar baik buat kita sahabat Bob. Semoga. Nah, sedikit kita berbicara bagaimana sih berapa banyak keuntungan yang Inter dapatkan dengan mengganti striker dia Korea. Korea kan masih punya kontrak. Jadi sebenarnya Korea ini sahabat Bob dibeli dulu sekitar 32 juta. Makanya ekspektasi kita terhadap Korea ini luar biasa karena dia bermain bagus di Lazio tetapi tidak menunjukkan karena cedera. Bahkan di awal pertama bermain di Inter dia mencetak 2 gol. Itu yang tidak akan terlupakan gitu loh. Jadi ini anak bagus gitu loh. Nah, jadi dengan menjual Korea atau meminjamkan dan masuk Alexis Sanchez, Inter mengumpulkan laba bersih 2 juta. Menurut kita ya Inter 2 juta 3 juta sekarang dikumpul-kumpulin. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu sahabat Bob. Jadi bagaimana dapat pemain berkualitas tetapi bisa menekan cost itu akan jauh lebih baik. Jadi semoga aja Alexis Sanchez sesuai ekspektasi kita ya. Jangan cedera dan dia bisa memberikan kontribusi buat Inter. Apalagi mental juara dia juga bisa mendapatkan banyak piala nanti sahabat Bob. Nah, terus kita berbicara sedikit berapa banyak pendapatan Inter dari menjual para pemain muda sahabat Bob. Inter harus mengumpulkan 30 juta dengan melepas pemain muda ya. Terus juga kini sekarang Inter telah mengumpulkan sekitar kurang lebih 27 juta euro termasuk dari penjualan si Lazaro. Nah, sekarang Inter lagi mau menjual Salcedo dan Agome. Nah, kemungkinan Inter bisa mendapatkan 30 juta. Jadi itu tujuannya Inter. Jadi memang ya kita sih nggak berharap di pemain-pemain muda dijual. Tetapi ternyata pemain-pemain muda ini memberikan dampak keuangan Inter yang luar biasa. 30 juta loh. Jadi ini keuntungannya. Ya memang kita apalagi kalau Fabian kan Inter bisa beli balik ya, buyback. Jadi itu ada keuntungan. Tapi pemain-pemain lain kayak kemarin yang dijual Kasade, Inter tidak punya hak untuk membeli kembali. Nah, jadi Inter sudah belajar dari situ, tetap dapat untung, tapi suatu saat bisa membeli pemain itu kembali, sahabat Bob. Nah, ini yang dibilang Giovanni Fabian ya, dia buka-bukaan bagaimana dia bisa pindah. Kita tahu dia hampir tinggal di Udinese, tetapi ternyata ada ketertarikan boloknya, dia langsung mau gitu loh. Dia bilang gini, saya menghabiskan pramusim bersama Inter. Dalam pelatihan termasuk tur ke Jepang. Saya berusaha untuk selalu berlatih. Dia bercanda, saya mempunyai begitu banyak obat-obatan sehingga saya hampir tidak tahan lagi. Fabian mengatakan, saya senang karena begitu saya mendengar boloknya, tertarik dan menjelaskan ke saya langsung ambil. Dan siapa idola saya? Idola saya adalah Ibrahimovic yang saya mengagumi mentalitasnya. Sepakat ya mentalitas Ibrahimovic. Saya penggemar Barella.
tentang mantan rekan dia di Inter. Semoga sukses Fabian, dan nanti bisa balik lagi ke Inter dan bisa masuk ke skuadnya senior Inter. Ini sedikit dari Robin Sosa, ini mantan pemain Inter juga ya. Dia mengomentari tentang Alexis Sanchez yang masuk ke Inter. Menyenangkan bagi Inter untuk memiliki pemain seperti Sanchez. Dia akan menjadi penguat yang bagus. Dia punya banyak pengalaman dan telah bermain di seluruh Eropa. Dia akan menjadi pemain penting di Marseille, ruang ganti, dan penggemar sangat mencintainya. Nah, tidak bisa dibayangkan pengalaman itu dia bawa ke Inter, ya. Kita tahu gitu. Memang benar dia semakin tua, tapi secara fisik dia melakukan dengan sangat baik. Dia pemain yang sangat profesional. Dia sangat menjaga dirinya sendiri. Semoga ya sesuai ekspektasi kita, Sanchez bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Kemungkinan dia juga akan jadi striker keempat atau ketiga. Kita akan lihat aja nanti, sahabat Bob. Nah, terus itu untuk sedikit berbicara tentang Alexis Sanchez. Terus kita sedikit berbicara tentang Biasin ya. Biasin ya, dia mengenang yang namanya Korea ya. Bagaimanapun Korea tetap ada di hati kita, bagaimanapun dia tetap ada berkontribusi di Inter ya. Semoga pengalaman bagus dia di Inter nih akan tetap diingat buat kita, sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja, sahabat Bob, bagaimana Sanchez, Korea keluar, terus Pavard, apakah juga Pavard tidak jadi atau Skur atau siapa? Nah, sedikit buat pertanyaan buat sahabat Bob. Bagi yang bisa menjawab dan benar, dan yang pertama dan yang kedua ya, apakah Pavard bisa masuk ke Inter ya? Yang menjawab dua teratas di kolom chat akan mendapatkan masing-masing satu topi yang gua pakai dan yang ini ya. Itu dari gua. Jadi semoga kita benar-benar bisa mendoakan apakah Pavard. Kalau gua sih masih yakin, nggak tahu sahabat Bob, yakin atau tidak. Iya atau tidak Pavard ke itu, tebak-tebak aja sahabat Bob. Siapa yang menjawab yang benar dan kolom yang paling atas itu yang akan mendapatkan gift dari gua, sahabat Bob ya. Kita tunggu kabar baik lagi dari Inter. Semoga nanti di Selasa dini hari Inter bisa meraup 3 poin, karena Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci taniamo. Yes.